Bismillah, kita masuk di pertanyaan pertama Ustadz. Baru-baru ini terjadi di salah satu kota besar Ustadz di Indonesia. Seorang istri mengalami KDRT karena menegur suaminya yang kecanduan judi online. Dan mengenai judi online ini juga Indonesia merupakan salah satu negara terbanyak yang kecanduan judi online. Nah ini dalam kondisi ini pendapat antum gimana Ustadz? Tafadol Ustadz. Ya kita mungkin jawab dari dua sisi ya. Sisi yang pertama memang judi ini hukumnya haram dalam Islam. Tidak ada satupun pendapat ulama yang berselisih dalam masalah ini. Bahkan masuk dalam kategori dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dan setarakan antara judi dengan khamr. Dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 90 sampai 91, tapi juga dikuatkan dengan ayat 92-nya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di situ, ya ayyuhalladzina amanu ya innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, ketahuilah, pelajarilah dan yakinilah bahwasanya minuman keras itu atau obat-obat terlarang masuk dalamnya narkotika serta judi juga mengundi nasib dan menyembelih untuk berhala-berhala adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ayat 91-nya, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan benar-benar menunggangi perjudian minuman keras dan perjudian itu untuk menjauhkan kalian dari zikir kepada Allah dan juga salat. Maka apakah kalian siap untuk berhenti? Di saat ayat ini, ayat 91 turun surah Al-Ma'idah, waktu itu para sahabat begitu turun spontan, langsung mereka memecahkan kendi-kendi khamr mereka, sampai kota Madinah dibasahi semua tanahnya itu dengan khamr. Nah ini ayat yang sangat jelas tentang larangan masalah judi. Jadi memang subhanallah sudah menjadi rahasia umum juga ya. Kalau judi itu dari 10 kali seseorang ikut, mungkin dia 1 kali menang. Yang 9-nya bandarnya yang menang. Gitu kan. Itu sudah rahasia umum. Semua orang tahu. Tapi subhanallah memang sebagaimana Allah sebutkan. Syaitan memang menunggangi kedua hal ini. Dan sebagian ulama mengatakan karena kedua ini bisa membuat orang lupa daratan. Dibandingkan dosa-dosa lain. Minum khamr misalnya. Atau obat-obat terlarang. Dalam kondisi tadinya dia belum menyentuhnya. Sudah cukup untuk dia meninggalkan hal-hal yang mungkin umum orang tahu seperti membunuh, memerkosa. Dia tidak lakukan kalau tidak mabuk. Tapi di saat mabuk, dia bisa lakukan semua itu. Sama juga dengan judi. Mungkin dia tidak mabuk pada saat judi misalnya. Apalagi kalau dia gabungkan keduanya dia lebih buruk lagi. Tapi kalau misalnya ada orang main judi tapi dia tidak mabuk. Cuma karena judi ini membuat orang ketagihan, maka secara otomatis dia bisa melakukan kriminal-kriminal yang besar. Seperti mencuri, membunuh, demi untuk menang judi. Itu semua yang terjadi. Ya. Padahal sebenarnya semua itu umumnya penipuan. Makanya Allah mengharamkan masalah ini. Lalu di ayat 92 Allah mengatakan wa atiullaha wa rasul ya wahdharu, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul dan hati-hatilah. Ya. Jadi harus berhati-hati. Kalau dilarang jangan lagi dilakukan. Jadi memang ini tidak boleh dalam Islam. Tidak ada pintunya, tidak ada celahnya. Bahkan kalau ada orang yang cuma mengatakan kepada temannya, ayo saya ajak kamu berundi. Seakan-akan ajak main judi saja, sudah cukup dia harus menebus dengan bersedekah kepada atau di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini tidak boleh. Ini tidak boleh sama sekali. Jadi ini masalah hukum judi dulu, tidak boleh. Jadi sang suami di sini keliru karena dia melakukan pelanggaran agama. Sang istri menegur benar. Ya, karena dia mengingatkan punya kewajiban. Amar ma'ruf nahi mungkar kalau dia mengetahuinya. Cuma tadi saya bilang saya akan jawab dari dua sisi. Sisi si istri walaupun dia benar suaminya yang berbuat salah. Tapi perlu dipelajari juga tata cara dan metode yang tepat untuk menasehatin orang. Makanya kata Nabi SAW, rahimallahu mri'in khataban nasu ala hasbu uqulihim. Semoga Allah merahmati seseorang hamba yang mengajak bicara orang lain sesuai dengan level akalnya. Bisa bermakna kalau dia pendidikan tinggi, pakai bahasa-bahasa yang tinggi supaya juga dia lebih mudah memahaminya.
Kalau dia mungkin tidak berpendidikan, kita berbicara dengan sesuai level dia dengan bahasa yang lebih mudah supaya mudah difahami misalnya. Bisa juga bermakna tidak seperti itu. Artinya berbicara dengan orang yang berakal, yang bisa menerima nasihat itu tepat. Tapi berbicara dengan orang yang lagi mabuk, orang yang lagi ketagihan judi, ini nggak tepat. Di saat itu mau dinasihatin nggak tepat. Harus mencari momen-momen yang tepat supaya bisa berikan masukan. Terlebih lagi memang seorang istri posisinya kalau memberikan masukan kepada suami, dia harus memahami kalau laki-laki itu dominan akal. Dan juga dia punya sifat kepemimpinan. Nggak bisa. Saya sering bahasakan kalau ikhwah dan akhwat masih ingat. Kami ini kaum laki-laki, kita ini semua masih laki-laki di saf depan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita memang dengan tugas-tugas banyak di luar rumah. Cari nafkah, sholat berjamaah, jihad, ya, ngantar jenazah. Itu kan tugas laki-laki. Perempuan tidak ada kewajiban cari nafkah, tidak ada kewajiban jihad, tidak ada kewajiban ngantar jenazah. Gitu kan? Tapi kita punya kewajiban. Berarti memang Allah sudah ciptakan kita untuk menghadapi alam luar. Kulit kita ini sudah nggak butuh hand body, nggak butuh sunblock. Gitu kan? Karena memang sudah kebal dengan itu sebenarnya kaum laki-laki. Bukan berarti tidak boleh dia merawat dirinya. Tetapi beda dengan kaum wanita. Wanita lebih sensitif. Keluar sedikit kena matahari nanti akan terjadi iritasi dan segala macam. Nah karena kita ini adalah makhluk luar rumah. Gitu kan, laki-laki ini maka sifat defense-nya itu kuat sekali. Mempertahankan diri itu kuat sekali. Karena memang dia harus menghadapi alam luar. Gitu. Nah orang yang seperti ini kalau dihadapi tidak bisa dengan cara diserang. Kalau seorang istri langsung bilang sama suaminya, kamu gak bisa begitu, kamu akan masuk neraka, itu haram. Yang pertama terjadi dia pasti defense tuh. Pasti dia pertahankan diri. Gitu kan? Maka ini keliru. Oleh karena itu cara menasehatin ayah, suami, anak laki-laki, saudara laki-laki ini sama. Menghadapinya dengan memilih momentum yang tepat. Kemudian juga berbicara seakan-akan coba menanyakan tentang hukum judi misalnya, hukum khamr misalnya. Atau ada cerita yang kita sampaikan tentang seseorang yang terjerumus dalam khamr ataupun judi kemudian dia melakukan kriminal sebagai sebuah informasi saja. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup dalam menasihatin laki-laki. Beda kalau sebaliknya laki-laki nasihatin perempuan itu berbeda. Mungkin dia bisa langsung menyampaikan kalau itu tidak boleh atau saya tidak suka. Tapi kalau ke laki-laki tidak bisa seperti ini. Maka perlu dilihat juga metode yang digunakan oleh istri ini sudah tepat atau tidak. Jangan sampai memang dia sengaja dalam kondisi suami lagi ketagihan judi online, dia sudah kayak orang yang kerasukan syaitan karena semuanya mau dijual, semuanya mau diambil. Bahkan mereka tidak peduli itu kalau sudah dikuasai sama syaitan itu siap untuk merampok harta kerabatnya, siap untuk bahkan menjual istrinya, bahkan apa saja dia lakukan, dia siap untuk itu. Ya. Ada salah satu kerabat saya kebetulan menyaksikan langsung di salah satu tempat perjudian, dia kebetulan lewat di situ. Ada satu orang sudah 3 hari di situ, termasuk orang kaya dari salah satu negara saya nggak usah sebutin. Kemudian dia duduk sampai habis, dalam 3 hari habis semua harta yang dia kumpul 10 tahun. Kena kalah judi. Karena dia penasaran, dia tidak punya lagi apa-apa, dia telepon teman-temannya, kerabatnya nggak ada yang bantu lagi. Maka dia tetap duduk di meja itu lalu dia bilang sama orang yang lagi siap untuk membantu dia judi. Orang itu sudah mengatakan, pergilah kau sudah tidak punya harta. Dia bilang, saya akan pergi. Dan saya mulai hari ini, saya tidak akan berjudi lagi. Kata dia, nggak mungkin, kata orang itu. Nggak mungkin, kata yang di kasinonya itu nggak mungkin. Saya lihat kamu ini orang ketagihan seperti ini. Dia bilang, mungkin. Lalu dia ambil 2 buah pulpen, ditusuk matanya sendiri. Sampai dia buta. Itu sepupu saya, keluarga saya kebetulan lihat sendiri dengan mata kepalanya. Jadi dia bilang, itu tusuk mata. Dia bilang, karena dia buta, dia akan tertarik lagi untuk melakukan judi tersebut. Jadi sampai pada level seperti itu. Mereka lupa daratan. Berapa banyak kasus yang sampai kepada kami, orang kena narkotika, kena judi, betul-betul habis barang di rumahnya. Istri anaknya sudah tidak dipedulikan lagi mau makan apa. Ya, dan luar biasa, banyak sekali efek-efek yang seperti Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan tadi dalam surah Al-Maidah. Nah, tetapi di sini tetap saja nasihat yang diberikan masukan harusnya di waktu yang tepat. Seperti misalnya memang dia lagi kehabisan barang atau dia lagi tidak berjudi kemudian diberikan masukan, maka itu jauh lebih baik insya Allah. Tinggal masalah poin, apakah perbuatan ini salah pada saat si suami memukul istrinya terjadi KDRT karena dinasihatin judi online? Tentu saja. Di sini mutlak 100% yang salah sang suami. Dia tidak punya hak.
orang memberikan masukan. Subhanallah, ada kadang-kadang manusia begitu ya. Diberikan masukan positif, bukan dia berterima kasih, malah dia respon negatif ya. Temannya berikan masukan, pasangannya berikan masukan, anaknya kah, orang tuanya kah, malah dia serang balik. Orang seperti ini tidak akan dapat hidayah. Karena dasarnya dia mempertahankan keburukan yang dia lakukan. Ya, semoga Allah SWT menolong saudara kita ini ya yang sedang terikat atau kecanduan judi agar dia meninggalkan, karena ini haram dalam agama Islam. Dan semoga juga insya Allah rumah tangganya tetap dilanggengkan. Allah membuat ya masalah KDRT ini berhenti juga. Dan begitu juga semua rumah tangga yang sedang menghadapi permasalahan. Allah